Penjaga toko kampungan sepertimu tidak pantas bersanding denganku. Tega kamu, Mas. Setelah semua pengorbananku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Gladys Paula, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Rini, dan hari ini aku akan menceritakan bagaimana seluruh duniaku runtuh tepat di teras rumahku sendiri. Tangan yang selama bertahun-tahun kukuatkan untuk mengangkat beban demi membiayai mimpinya, justru ditepis dengan penuh rasa jijik. Bingkisan hantaran yang kami kumpulkan dengan darah dan keringat, dilemparkan begitu saja ke lantai hingga hancur berantakan. Pria yang memelukku dalam tangis kemiskinannya dulu, kini menatapku dengan mata setajam belati, mencampakkan diriku hanya karena sebuah surat keputusan pengangkatan abdi negara. Ia merasa derajatnya sudah menembus langit, sementara aku hanyalah kotoran di bawah sol sepatu mengkilapnya. Pengkhianatan itu merobek jantungku tanpa ampun, menyisakan sebuah dendam sunyi yang kelak akan membalikan keadaan dengan cara yang paling menyakitkan. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Jika kamu melihatku sekarang, mungkin kamu hanya akan melihat seorang wanita pekerja keras dengan senyum yang selalu berusaha kutebarkan kepada siapa saja. Tapi percayalah, senyum ini adalah hasil dari ribuan air mata yang pernah tumpah hingga mengering dengan sendirinya. Kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan sebuah kepingan memori yang tertancap terlalu dalam di dadaku. Memori tentang bagaimana seseorang yang paling aku percaya, orang yang untuknya aku rela memberikan seluruh duniaku, justru menjadi orang yang menghancurkan duniaku itu hingga tak bersisa. Semuanya bermula bertahun-tahun yang lalu di hiruk-pikuk kota Surabaya. Udara panas kota pahlawan ini sudah menjadi teman akrabku setiap hari. Aku bekerja sebagai penjaga toko kelontong dan agen sembako bernama Toko Makmur Jaya yang terletak di daerah Pasar Pucang. Pekerjaanku tidaklah mudah. Setiap hari, sejak matahari belum terbit sepenuhnya hingga malam kembali menyelimuti jalan Kertajaya, aku sudah harus berdiri di balik etalase kaca yang kusam. Tanganku yang dulu mungkin halus layaknya gadis remaja pada umumnya, perlahan berubah menjadi kasar dan kapalan karena setiap hari harus mengangkat dus mie instan, menata galon air minum, hingga menimbang karung beras berpuluh-puluh kilogram. Gajiku tidak seberapa. Sangat pas-pasan bahkan hanya untuk sekadar membiayai hidupku sendiri di sebuah tempat kos sempit beratap asbes di daerah Rungkut. Di dalam kamar berukuran 3x3 meter itu, aku seringkali harus menahan hawa panas yang menyengat di siang hari dan udara dingin di malam hari. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Alhamdulillah, aku selalu bersyukur karena setidaknya aku punya pekerjaan halal. Ada alasan besar mengapa aku memaksakan diri bekerja hingga 12 jam sehari, mengambil jam lembur kapanpun bosku menawarkannya, dan mengikat perut rapat-rapat agar tidak jajan sembarangan. Alasan itu bernama Anton. Anton adalah laki-laki yang mengisi relung hatiku saat itu. Kami sudah menjalin hubungan sejak kami sama-sama masih mencari jati diri dan berjuang dari bawah. Saat itu, Anton adalah seorang guru honorer di sebuah sekolah menengah atas swasta kecil di pinggiran kota Sidoarjo. Gajinya jauh dari kata cukup. Seringkali pembayarannya dirapel hingga berbulan-bulan. Aku masih ingat betul bagaimana ia sering menemuiku di toko pada malam hari setelah jam kerjaku selesai. Wajahnya selalu terlihat lelah. Kemejanya seringkali lusuh dan warnanya mulai pudar, serta sepeda motor tuanya sering mogok di tengah jalan. Namun, setiap kali menatap sepasang matanya, aku melihat sebuah harapan yang besar. Aku mencintainya dengan sangat tulus. Sebuah cinta buta yang membuatku rela melakukan apa saja demi melihatnya sukses. Demi Allah, aku tidak pernah mempermasalahkan kondisinya yang serba kekurangan. Bagiku, cinta bukan tentang seberapa banyak harta yang kita miliki saat ini. Cinta adalah tentang bagaimana kita saling mendukung untuk mencapai puncak kehidupan bersama-sama. Karena aku tahu gajinya sebagai guru honorer sangat kecil dan tidak menentu, aku tanpa ragu mengambil alih hampir semua beban finansial dalam hubungan kami. Setiap pagi, sebelum aku berangkat ke Pasar Pucang, aku akan bangun pada sepertiga malam untuk memasak bekal makan siang. Bukan makanan mewah, kadang hanya nasi dengan telur dadar dan sambal terasi,
atau tempe orek dan sayur bening. Aku membawakannya bekal di dalam sebuah kotak makan plastik sederhana, agar ia tidak perlu mengeluarkan uang untuk makan siang di kantin sekolah. Tidak jarang, saat tanggal tua tiba dan wajahnya terlihat murung dipenuhi beban pikiran, aku akan diam-diam menyelipkan beberapa lembar uang 50 ribuan ke dalam tas kerjanya. Aku tahu persis ia butuh uang untuk membeli bensin dari rumahnya menuju sekolah setiap hari. Uang itu adalah hasil dari aku menahan lapar. Hasil dari aku berjalan kaki beberapa kilometer dari tempat kos ke toko, agar tidak perlu membayar ongkos angkutan kota. Kadang aku juga menahan diri dari hinaan pelanggan toko yang cerewet atau teguran keras bosku hanya agar aku tidak dipecat dan tetap bisa menafkahi hubungan ini. Semua itu aku lakukan dengan senyum yang tulus. Aku tidak pernah sedikit pun merasa terbebani dengan pengorbanan itu. Mimpi terbesar Anton adalah menjadi seorang pegawai negeri sipil. Ia selalu berkata dengan mata berapi-api bahwa menjadi abdi negara adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasib keluarganya dan nasib kami berdua. Ia ingin mengabdi di sekolah negeri yang bergengsi, mendapatkan gaji yang stabil setiap bulan, serta jaminan tunjangan hari tua yang layak. Dan karena itu adalah mimpinya, maka mimpi itu secara otomatis mengalir menjadi mimpiku juga. Aku meletakkan mimpiku sendiri untuk melanjutkan kuliah di bangku belakang, demi memberikan jalan bagi mimpimu, batinku saat itu. Setiap kali pendaftaran calon pegawai negeri sipil dibuka, aku adalah orang yang paling sibuk mencari informasi. Aku menyisihkan uang gajiku yang sudah sangat tipis itu untuk membelikan Anton buku-buku tebal berisi kumpulan soal-soal tes wawasan kebangsaan dan tes inteligensi umum dari toko buku di Jalan Basuki Rahmat. Buku-buku itu harganya cukup mahal untuk ukuran kantong seorang penjaga toko sepertiku. Tapi aku rela memakai sepatu yang alasnya sudah tipis dan berlubang selama setahun penuh demi bisa membelikan buku-buku itu untuknya. Aku bahkan sering begadang menemaninya belajar melalui panggilan telepon, membantunya mencetak dokumen pendaftaran seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga di warnet dekat kosku, hingga meminjamkan sepeda motorku yang kondisinya sedikit lebih baik dari miliknya agar ia bisa pergi ke tempat bimbingan belajar dengan lancar tanpa hambatan. Aku masih ingat dengan sangat jelas suatu malam yang gerimis di sebuah warung kopi sederhana di daerah Gubeng. Suara rintik hujan yang jatuh di atap seng menjadi melodi pengiring malam itu. Kami duduk berhadapan, menikmati segelas teh hangat yang kami bagi berdua karena ingin berhemat. Anton menggenggam kedua tanganku dengan sangat erat. Matanya menatapku dalam-dalam, penuh dengan janji yang saat itu terdengar sangat nyata dan meyakinkan. Ia berkata kepadaku dengan suara yang parau namun lembut, "Rini, terima kasih ya kamu selalu ada untuk aku. Kamu selalu sabar menemani laki-laki miskin dan tidak berguna sepertiku. Aku tahu tanganmu sampai kasar dan lecet begini karena kamu harus kerja keras menjaga toko setiap hari. Tolong bersabar sedikit lagi ya. Rini, kalau nanti aku sudah lulus tes dan diangkat jadi pegawai negeri sipil, aku bersumpah kamu tidak perlu lagi mengangkat karung beras yang berat itu. Kamu tidak perlu lagi kerja shift panjang sampai kakimu bengkak. Kita akan segera menikah. Kita akan hidup enak. Dan aku akan menjadikanmu satu-satunya ratu di rumah kita." Mendengar kata-kata itu terucap dari bibirnya, air mataku langsung menetes membasahi pipi. Aku merasa semua kelelahanku seharian ini menguap begitu saja tanpa sisa. Kalimat itu adalah penawar paling mujarab dari segala rasa sakit di punggungku setelah seharian mengangkat barang di toko. Aku mengangguk pelan dan tersenyum, mengaminkan doanya dalam hati yang paling dalam. Aku sepenuhnya percaya padanya tanpa sedikit pun rasa curiga. Aku menyerahkan masa depanku, impian belajarku yang terpaksa kutunda, dan seluruh hasil keringatku demi mendukung langkahnya. Aku benar-benar merasa bahwa kami adalah tim yang tak terpisahkan, bahwa penderitaan dan kemiskinan ini hanyalah ujian sementara sebelum kami memetik buah manis dari kesabaran yang kami tanam. Waktu terus berjalan tanpa terasa. Hari demi hari kulewati dengan rutinitas yang sama dan membosankan. Wangi sabun colek murahan, debu beras yang menyesakkan dada, dan keringat adalah parfum sehari-hariku. Namun hatiku selalu berbunga-bunga setiap kali membayangkan hari pernikahan kami yang sudah mulai kami bicarakan secara serius. Keluargaku di kampung halaman juga sudah mengetahui keseriusan hubungan kami ini. Ibuku, yang hanya seorang janda sederhana dengan penghasilan tidak seberapa, bahkan sudah mulai mencicil membeli kain batik untuk seragam pernikahan kami nanti.
Kami berdua sedang mengumpulkan barang-barang hantaran sedikit demi sedikit dari sisa uang belanja. Aku membelikannya sepatu kulit hitam yang mengkilap untuk bekerja nanti, dan ia membelikanku beberapa potong kain kebaya dan perlengkapan ibadah. Barang-barang hantaran itu kami kemas rapi dan kami simpan di sudut kamarku, menjadi saksi bisu dari harapan indah yang sedang kami rajut dengan susah payah berdua. Saat itu aku sama sekali tidak menyadari bahwa roda nasib sedang bersiap untuk berputar dengan sangat kejam. Aku terlalu sibuk menata masa depan yang indah di kepalaku, hingga aku lupa bahwa hati manusia bisa berubah kapan saja seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya harta. Bahwa janji manis yang diucapkan di bawah rintik hujan malam itu, pada akhirnya hanya akan menjadi belati beracun yang mengoyak dadaku secara perlahan. Hari ujian penentuan itu semakin dekat, dan aku terus menengadahkan tangan berdoa di setiap sujud malamku agar Allah memberikan jalan paling terang dan terbaik untuk laki-laki yang sangat kucintai itu. Aku tidak pernah tahu bahwa doa tulusku itu justru akan menjadi gerbang pembuka dari badai kehancuran yang akan meluluhlantakkan seluruh sisa harapanku berkeping-keping tanpa menyisakan apapun selain luka berdarah. Hari pengumuman itu tiba. Bulan November yang gerah di Surabaya seakan menjadi saksi debar jantungku yang tak karuan. Sejak pagi, aku terus menatap layar ponsel pintarku yang layarnya sudah retak di bagian ujung. Tanganku gemetar saat membuka situs web Badan Kepegawaian Negara. Sinyal di dalam toko Makmur Jaya sangat buruk, membuatku harus berkali-kali memuat ulang halaman tersebut sambil melayani pembeli. Hingga akhirnya, pada siang hari, sebuah pesan singkat masuk dari Anton. Isinya hanya satu kalimat pendek yang membuatku langsung sujud syukur di balik meja kasir. Rini, aku lolos. Namaku ada di daftar kelulusan. Air mataku pecah saat itu juga. Aku menangis sejadi-jadinya. Namun kali ini adalah air mata kebahagiaan. Ya Allah, Engkau sungguh maha baik. Doa-doaku di sepertiga malam telah Engkau kabulkan. Pengorbananku, rasa laparku, dan setiap tetes keringatku yang jatuh di pasar pucang ini akhirnya membuahkan hasil. Antonku, laki-laki yang sangat aku cintai itu, kini resmi menjadi seorang calon pegawai negeri sipil. Ia diterima mengajar di sebuah sekolah menengah atas negeri paling bergengsi di pusat kota Surabaya, sebuah tempat yang selama ini hanya bisa kami pandang dari kejauhan dengan penuh kekaguman. Sore itu, aku meminta izin kepada bosku untuk pulang lebih awal. Aku bahkan merelakan uang lemburku hari itu. Aku ingin merayakan hari bersejarah ini bersama Anton. Dengan sisa uang gajian bulan lalu, aku singgah di sebuah toko roti kecil di kawasan Ngagel. Aku membelikan sebuah kue tart sederhana berukuran kecil, berlapis krim coklat murah dengan tulisan selamat dan sukses di atasnya. Meskipun sederhana, aku membawanya dengan penuh kehati-hatian saat menumpang angkutan kota menuju tempat kosku di Rungkut. Di kepalaku sudah terbayang wajah sumringah Anton. Aku membayangkan ia akan memelukku erat, mencium keningku, dan berkata bahwa mulai saat ini penderitaan kami telah berakhir. Sesampainya di kos, aku segera mandi dan berdandan sebaik mungkin. Aku memakai baju terbaikku, sebuah kemeja berwarna merah muda yang sudah jarang kupakai karena takut warnanya pudar. Aku menyisir rambutku dengan rapi, memakai sedikit bedak bayi, dan memoleskan lipstik tipis agar wajahku tidak terlihat terlalu pucat setelah seharian bekerja. Aku duduk di teras kecil di depan kamarku, meletakkan kue coklat itu di atas meja rotan yang sudah reot. Di sudut kamar, kotak-kotak hantaran yang kami kumpulkan dengan susah payah tampak tersusun rapi, seolah ikut menunggu kedatangan tuannya. Malam mulai turun menyelimuti langit Rungkut, lampu-lampu jalan mulai menyala remang-remang, dan tetangga-tetangga kosku mulai duduk bersantai di depan kamar mereka masing-masing. 1 jam berlalu, Anton belum juga datang. 2 jam berlalu, kue coklat di depanku mulai mencair karena udara malam Surabaya yang tetap saja gerah. Aku mencoba menghubunginya berkali-kali, namun panggilanku selalu dialihkan. Aku berusaha berpikir positif. Mungkin ia sedang sibuk mengurus dokumen pemberkasan, atau mungkin ia sedang dalam perjalanan dan terjebak kemacetan parah di Jalan Raya Ahmad Yani. Aku tetap menunggunya dengan setia, dengan senyum yang terus mengembang di bibirku. Aku merangkai kata-kata indah di dalam hati, bersiap menyambut laki-laki masa depanku. Tepat pukul 8 malam, sebuah sorot lampu mobil menyilaukan mataku.
Sebuah mobil sewaan berwarna perak berhenti tepat di depan gang tempat kosku. Aku mengerutkan kening. Anton tidak punya mobil, dan ia tidak pernah menyewa mobil sebelumnya. Jantungku mulai berdebar lebih cepat. Namun aku masih berusaha tersenyum saat pintu pengemudi terbuka. Dan benar saja, laki-laki yang turun dari mobil itu adalah Anton. Namun ada yang aneh. Pakaiannya sangat rapi. Ia memakai kemeja batik sutra yang baru dan celana bahan yang licin. Penampilannya sangat berbeda dari Anton yang kukenal. Langkahnya tegap, namun tatapan matanya terasa sangat dingin dan asing. Anton berjalan mendekat ke arahku. Aku langsung berdiri dari kursi rotanku, berniat menyambutnya dengan pelukan hangat. "Mas Anton, selamat ya. Aku bangga sekali sama Kam." Kalimatku terputus. Langkahku terhenti di udara. Tidak ada senyum di wajahnya. Tidak ada binar kebahagiaan yang selama ini selalu ia tunjukkan saat melihatku. Ia menatapku dari atas sampai bawah dengan tatapan yang sangat merendahkan. Seolah-olah aku adalah makhluk menjijikan yang tidak pantas berada di dekatnya. Tatapan itu membuat darahku berdesir hebat. Ada rasa takut yang tiba-tiba merayap naik dari perut hingga ke kerongkonganku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadaku, Anton berbalik menuju bagasi mobilnya. Ia membuka pintu bagasi, lalu menarik sebuah kardus besar berwarna coklat. Tangannya menarik kardus itu dengan kasar. Ia melangkah kembali ke arah teras tempatku berdiri, membawa kardus yang sangat kukenali itu. Itu adalah kardus berisi barang-barang hantaran pernikahan kami. Barang-barang yang kubeli dengan menyisihkan uang makan siangku selama berbulan-bulan. Barang-barang yang menjadi saksi bisu dari janji suci yang kami sepakati bersama. Sebelum aku sempat bertanya apa yang sedang ia lakukan, Anton mengangkat kardus itu setinggi dada, lalu dengan wajah penuh amarah dan arogansi, ia melemparkan kardus itu dengan keras ke lantai teras. Suara bantingan yang keras memecah keheningan malam di tempat kos itu. Kotak-kotak mika di dalam kardus itu pecah berantakan. Sepatu kulit mengkilap yang kubelikan untuknya terlempar keluar. Kain kebaya yang ibu belikan dari kampung tumpah ke lantai yang berdebu. Perlengkapan ibadah yang kami susun dengan penuh cinta kini berserakan tak tentu arah. Aku tersentak kaget hingga mundur beberapa langkah. Tanganku gemetar hebat menutupi mulutku yang menganga. Jantungku seakan berhenti berdetak saat itu juga. Tetangga-tetangga kosku yang sedang bersantai langsung berdiri, keluar dari kamar mereka, dan menonton kejadian itu dengan tatapan penuh tanda tanya. Beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah kami. Rasa malu, bingung, dan hancur bercampur menjadi satu di dalam dadaku. Air mataku mulai menggenang. Pandanganku mengabur. "Mas, ini maksudnya apa? Mas, kenapa barang-barang kita dibuang begini?" Tanyaku dengan suara yang sangat pelan dan bergetar. Nyaris seperti sebuah bisikan. Kakiku lemas tak bertulang. Aku perlahan berlutut di lantai teras yang dingin, memunguti kain kebaya pemberian ibuku yang kini kotor terkena debu. Aku menatap wajahnya, mencari-cari jejak Anton yang dulu lembut dan penyayang. Namun wajah yang menatapku dari atas sana adalah wajah seorang monster yang tidak memiliki hati nurani. Anton mendengus kasar. Ia melipat kedua tangannya di depan dada, mengangkat dagunya tinggi-tinggi, dan menatapku dengan tatapan meremehkan. Suaranya terdengar sangat lantang dan sengaja dikeraskan agar semua tetangga yang sedang menonton bisa mendengarnya dengan jelas. "Rini, dengar baik-baik. Mulai malam ini, hubungan kita putus. Jangan pernah kamu berani mencari aku lagi. Statusku sekarang sudah jadi guru pegawai negeri sipil yang terhormat di sekolahan elit. Derajatku sudah naik tajam. Masa depan dan karirku sedang bersinar terang. Aku butuh pendamping yang berpendidikan, yang selevel denganku, dan yang bisa dibanggakan di depan rekan-rekan kerjaku nanti. Bukan perempuan seperti kamu." Kalimat itu seperti petir yang menyambar tepat di atas kepalaku. Napasku tercekat. Aku menatapnya dengan ketidakpercayaan yang mendalam. "Mas, kamu sadar dengan apa yang kamu bicarakan? Dulu kamu bilang." Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Anton memotongnya dengan nada suara yang semakin tinggi dan penuh kebencian. "Dulu adalah dulu. Rini, sadar dirilah. Coba kamu lihat dirimu di cermin.
Kamu itu cuma penjaga toko kampungan. Tanganmu kasar, kulitmu kusam, bau badanmu selalu bau debu beras dan minyak goreng. Kamu pikir perempuan kampungan sepertimu pantas bersanding denganku di pelaminan? Kalau aku membawa kamu ke acara resmi kantorku, aku hanya akan menanggung malu besar. Jadi, tolong bawa semua rongsokan ini, dan carilah laki-laki miskin yang selevel denganmu. Duniaku runtuh seketika. Langit di atasku seakan runtuh menimpa dadaku hingga aku tidak bisa bernapas. Rasa sakit yang menjalar di hatiku jauh lebih perih daripada ribuan sayatan pisau. Laki-laki yang selama ini kujaga martabatnya, laki-laki yang kubiayai hidupnya dari keringat kerasku, laki-laki yang selalu aku sebut dalam setiap bait doaku kepada Allah, kini meludahiku tepat di depan wajahku sendiri. Ia menginjak-injak harga diriku dan harga diri keluargaku di hadapan banyak orang tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Anton berbalik tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia melangkah kembali menuju mobil sewaannya, meninggalkan aku yang masih bersimpuh di lantai teras dengan air mata yang mengalir deras membasahi pipi. Aku melihatnya masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan perlahan melaju meninggalkan gang kosku, membawa pergi seluruh impian, harapan, dan masa mudaku yang telah kuberikan secara cuma-cuma kepadanya. Suara mesin mobilnya perlahan menghilang di telan hiruk-pikuk jalanan malam kota Surabaya, meninggalkanku dalam kesunyian yang mematikan. Aku mencengkeram kain kebaya itu semakin erat hingga buku-buku jariku memutih. Rasa sesak di dadaku membuatku tersedak oleh air mataku sendiri. Mengapa rasa sakit ini terasa begitu tidak adil? Aku teringat kembali pada hari-hari di mana ia datang kepadaku dengan wajah memelas, meminjam uang untuk membayar biaya kosnya yang sudah menunggak 3 bulan. Aku teringat saat aku harus berbohong kepada ibuku di kampung bahwa aku sudah makan daging yang enak. Padahal hari itu aku hanya makan nasi putih dengan garam agar uang gajiku bisa kugunakan untuk mendaftarkannya bimbingan belajar khusus calon aparatur negara. Semua pengorbanan itu berkelebat di pelupuk mataku seperti sebuah kaset rusak yang terus memutar adegan-adegan menyedihkan. Tetesan hujan tiba-tiba mulai turun, membasahi atap asbes tempat kosku. Seolah-olah langit Surabaya malam itu ikut menangis melihat betapa hancurnya nasib seorang perempuan yang hanya bermodalkan cinta yang tulus. Aku membiarkan rintik hujan yang terbawa angin malam itu mengenai wajahku. Dinginnya air hujan bercampur dengan hangatnya air mataku. Beberapa tetangga yang awalnya berbisik-bisik, mulai melangkah kembali ke dalam kamar mereka masing-masing. Mungkin merasa tidak enak hati melihatku yang meratap begitu menyedihkan. Ibu kosku, seorang wanita parubaya yang biasanya sangat tegas, hanya berdiri di depan pintunya sambil menatapku dengan tatapan iba. Ia perlahan menghampiriku, meletakkan tangannya yang keriput di atas bahuku, dan mengusapnya dengan lembut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sentuhan hangat itu justru membuat tangisku semakin pecah. Malam itu terasa seperti malam terpanjang dalam seluruh hidupku. Setiap detik yang berlalu seakan mengiris-ngiris sisa kewarasanku. Setelah tetangga-tetanggaku masuk ke dalam kamar dan mematikan lampu, aku masih tetap duduk bersimpuh di teras. Aku memunguti satu persatu barang hantaran yang dilemparkan oleh Anton tadi. Sepatu kulit hitam yang dulu kubayangkan akan ia pakai di hari akad nikah kami, kini terdapat goresan besar akibat benturan keras dengan lantai semen. Kotak cincin berbahan beludru merah yang kami pilih bersama di pasar Blauran tempo hari, kini penyok di salah satu sudutnya. Aku membuka kotak kecil itu, menatap 2 buah cincin perak sederhana yang melingkar di dalamnya. Cincin yang seharusnya mengikat janji suci kami berdua, kini hanya menjadi benda mati yang tidak memiliki arti apa-apa. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku menyeret kardus coklat itu masuk ke dalam kamarku yang sempit. Aku menutup pintu rapat-rapat, menguncinya dari dalam, dan bersandar pada daun pintu yang dingin. Ruangan 3x3 meter itu terasa semakin sesak, seakan dinding-dindingnya bergerak maju ingin menghimpitku. Aku menatap bayanganku sendiri di cermin kecil yang tergantung di dinding. Anton benar. Aku hanya seorang penjaga toko. Rambutku kusam, kulitku tidak putih dan bersih seperti perempuan-perempuan kantoran di luar sana. Mataku bengkak karena menangis, dan wajahku terlihat sangat menyedihkan. Tapi apakah menjadi seorang pekerja kasar membuatku kehilangan hak untuk dicintai dan dihargai layaknya seorang manusia?
Apakah pengorbananku bertahun-tahun ini tidak memiliki nilai sedikit pun di matanya hanya karena pekerjaanku tidak bergengsi? Aku mengambil ponselku yang layarnya retak, membuka kontak, dan mencari nama Anton. Namun yang kutemukan hanyalah foto profilnya yang kosong. Ia sudah memblokir nomorku. Ia benar-benar membuangku seperti membuang sampah yang sudah tidak berguna. Tanganku bergetar saat menghapus nomornya dari daftar kontakku. Bersamaan dengan terhapusnya nomor itu, aku menyadari satu hal yang sangat penting. Air mata ini tidak akan pernah mengembalikan waktu. Meratapi nasib hanya akan membuatku semakin terlihat menyedihkan dan patut diinjak-injak. Jika ia menganggapku sebagai penjaga toko kampungan yang tidak pantas mendampinginya, maka aku akan memastikan bahwa suatu hari nanti, penjaga toko inilah yang akan berdiri jauh di atasnya, menatapnya dari tempat yang tidak akan pernah bisa ia gapai selamanya. Aku menghapus sisa air mataku dengan kasar, membiarkan luka bernanah di dadaku ini berubah menjadi sebuah tekad yang sekeras baja. Pagi itu, matahari terbit di ufuk timur Surabaya seperti biasa, menyinari atap-atap seng perumahan padat penduduk di kawasan Rungkut dengan cahaya keemasannya yang hangat. Langit tampak begitu cerah, seolah-olah alam semesta sama sekali tidak peduli bahwa ada satu nyawa yang baru saja hancur lebur berkeping-keping pada malam sebelumnya. Aku terbangun di atas kasur busa tipisku yang mulai mengempis dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Mataku membengkak parah hingga sulit untuk dibuka sepenuhnya, dan kepalaku berdenyut hebat seperti dihantam palu besi yang sangat besar. Sisa-sisa air mata yang tumpah semalaman masih mengering di kedua pipiku, meninggalkan rasa perih yang menjalar hingga ke ulu hati. Aku menatap langit-langit kamarku yang berjamur dengan tatapan kosong. Biasanya, hal pertama yang selalu aku lakukan saat membuka mata di pagi hari adalah meraih ponsel pintarku, memeriksa pesan manis dari laki-laki itu, dan tersenyum sendirian membayangkan masa depan cerah yang akan kami bangun bersama-sama. Namun hari ini, rutinitas membahagiakan itu mati terbunuh oleh kenyataan yang sangat kejam. Ponselku tergeletak bisu di sudut bantal tanpa ada satupun pesan yang masuk. Laki-laki yang selama ini menjadi pusat semestaku telah pergi membuangku, membawa serta seluruh impian dan harapan yang kubangun dengan darah dan keringatku selama bertahun-tahun. Aku memaksakan diri untuk bangkit duduk, meskipun seluruh tulang di tubuhku terasa seperti remuk redam. Kakiku melangkah gontai menyeret langkah menuju sudut kamar, tepat di mana kardus hantaran yang semalam dilemparkan dengan penuh kebencian itu teronggok menyedihkan. Aku berlutut perlahan, lalu mengeluarkan semua isinya satu persatu. Sepatu kulit hitam yang dulu kubeli dengan mengorbankan jatah makan siangku kini terlihat lecet parah di bagian ujungnya. Kain kebaya pemberian ibuku tampak berantakan dan kotor terkena debu lantai teras. Aku menatap benda-benda mati itu dalam waktu yang sangat lama, membiarkan keheningan pagi menyelimuti diriku. Dulu, benda-benda ini adalah simbol cintaku yang buta dan tulus kepadanya. Namun sekarang, benda-benda ini adalah monumen kebodohanku yang paling nyata. Dengan dada yang terasa sesak dan napas yang tertahan, aku mengambil sebuah kantong plastik hitam berukuran besar. Aku memasukkan semua barang-barang itu ke dalamnya tanpa sisa sedikit pun. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membuangnya begitu saja ke tempat sampah. Aku akan menjualnya. Aku akan menjual semua rongsokan masa lalu ini ke pasar loak atau toko barang bekas di kawasan Gembong, Surabaya. Aku bersumpah, setiap lembar rupiah yang kudapatkan dari barang-barang ini akan kugunakan sebagai modal untuk membeli masa depanku sendiri. Aku tidak akan membiarkan hidupku berakhir tragis hanya karena seorang laki-laki yang mabuk oleh kekuasaan dan jabatan barunya. Hari itu juga, tanpa memberikan waktu bagi diriku sendiri untuk beristirahat atau meratapi nasib lebih lama, aku memaksakan diri berangkat bekerja ke toko Makmur Jaya yang berlokasi di dalam hiruk-pikuk Pasar Pucang. Bosku, seorang pria parubaya keturunan Tionghoa yang biasanya sangat galak dan tegas, sempat tertegun heran melihat wajahku yang pucat pasi dan mataku yang sembab seperti mayat hidup. Namun, aku sama sekali tidak memberikan penjelasan apapun kepadanya. Aku langsung mengikat celemek kerjaku erat-erat di pinggang, dan mulai bekerja memanggul dus-dus minyak goreng serta karung-karung gula pasir seberat belasan kilogram. Rasa sakit di punggung dan lenganku saat mengangkat beban berat itu seolah-olah sengaja kujadikan pelampiasan dari rasa sakit yang menganga di hatiku. Setiap kali otot-ototku menjerit memohon istirahat,
Setiap kali telapak tanganku yang kasar ini tergores tali rafia hingga berdarah, aku selalu mengingat kembali wajah sombong mantan tunanganku di teras kosku malam itu. Aku mengingat dengan sangat jelas kalimat hinaannya yang menyebutku sebagai penjaga toko kampungan yang kotor dan tidak berpendidikan. Kalimat menyakitkan itu terus bergaung di telingaku tanpa henti, menjelma menjadi sebuah cambuk api yang terus mencambuk jiwaku agar tidak tumbang. Air mataku sudah mengering sepenuhnya, digantikan oleh sebuah tekad baja yang menyala-nyala di dalam rongga dadaku. Berbulan-bulan berlalu sejak malam pengkhianatan itu, dan aku perlahan-lahan mulai mengubah diriku menjadi sebuah mesin tanpa lelah. Aku tidak lagi mengenal apa itu hari libur atau waktu bersantai. Aku mengambil setiap jam lembur yang ditawarkan oleh bosku, tidak peduli meskipun aku harus pulang larut malam menembus jalanan Surabaya yang dingin dan rawan. Uang hasil menjual barang hantaran menyakitkan itu, ditambah dengan seluruh tabungan gajiku yang serba pas-pasan, akhirnya terkumpul cukup banyak untuk membayar biaya pendaftaran awal perkuliahan. Tanpa ragu sedikit pun, aku mendaftarkan diriku di sebuah universitas swasta ternama di daerah Semolowaru. Aku sengaja memilih kelas karyawan yang diadakan pada malam hari, dan mengambil jurusan manajemen bisnis. Saat tanganku memegang pena untuk mengisi formulir pendaftaran di meja ruang administrasi kampus, jari-jariku bergetar hebat. Mengambil pendidikan tinggi adalah mimpi lamaku yang dulu terpaksa aku kubur dalam-dalam di dasar bumi, demi memberikan jalan bagi laki-laki yang pada akhirnya menginjak-injak harga diriku tanpa ampun. Sekarang, di ruangan berpendingin udara ini, aku sedang menggali kembali mimpi besar itu dengan kedua tanganku sendiri yang penuh kapalan. Aku bertekad membuktikan bahwa perempuan kampungan ini bisa berdiri sejajar, bahkan jauh melampaui derajat kebanggaan yang ia sombongkan. Masa-masa kuliahku adalah masa-masa paling menyiksa, paling berdarah-darah, sekaligus paling memuaskan dalam seluruh sejarah hidupku. Bayangkan saja rutinitas gila yang harus kujalani setiap hari. Setiap jam 5 pagi, saat embun masih menetes di dedaunan, aku sudah harus berada di tengah pasar Pucang. Aku harus menghirup aroma amis ikan basah, bau sayuran busuk, dan debu jalanan yang menyesakkan dada. Aku melayani ratusan pembeli yang cerewet, menghitung uang kembalian receh, hingga membereskan gudang sampai jam 4 sore teng. Setelah itu, dengan tubuh yang terasa remuk, kulit yang lengket oleh keringat berbau terasi, dan perut yang seringkali hanya diisi oleh sebungkus nasi pecel murah, aku harus berlari pontang-panting mengejar angkutan kota yang melaju ugal-ugalan menuju kampusku di Semolowaru. Seringkali aku tidak memiliki waktu yang cukup untuk mandi. Aku hanya bisa membasuh wajahku di toilet pom bensin terdekat, berganti kemeja rapi yang kubawa di dalam tas, dan menyemprotkan parfum melati murah agar aroma pasarku tidak mengganggu teman-teman sekelasku yang rata-rata adalah para pekerja kantoran elit. Di dalam ruang kelas itu, aku berjuang mati-matian menahan kantuk yang luar biasa hebat. Saat dosen menerangkan tentang teori ekonomi makro, strategi pemasaran global, dan pembukuan finansial yang rumit, kelopak mataku seringkali terasa sangat berat seolah diganduli batu bata. Namun, setiap kali rasa kantuk itu menyerang, aku akan langsung mencubit lenganku sendiri dengan sangat keras di bawah meja hingga meninggalkan bekas memar yang membiru. Aku membisikkan ancaman pada diriku sendiri bahwa aku tidak boleh gagal. Kegagalan hanya akan membuat laki-laki pengkhianat itu tertawa puas di atas penderitaanku. Sambil berkutat dengan buku-buku tebal di malam hari, aku mulai mempraktikkan semua pengetahuan baruku secara langsung di tempat kerjaku pada siang harinya. Aku tidak lagi sudi hanya sekadar menjadi penjaga toko pasif yang menerima perintah. Aku mulai memperhatikan dengan sangat teliti bagaimana bosku menegosiasikan harga yang menguntungkan dengan para pemasok besar dari Pasar Turi dan Pasar Tambah Rejo. Aku mempelajari rahasia cara mengatur rotasi barang dagangan agar tidak ada produk yang kedaluarsa, cara menata etalase dengan permainan warna agar pembeli langsung tertarik, hingga trik membangun kepercayaan abadi dengan para distributor kelas kakap. Melihat perubahanku yang sangat drastis dan kemampuanku yang semakin tajam, bosku perlahan mulai menyadari potensiku. Ia mulai memberiku tanggung jawab yang jauh lebih besar, mengizinkanku memegang sistem pembukuan toko yang rahasia, dan memberiku bonus tambahan yang cukup besar setiap bulannya. Namun, setiap rupiah dari bonus berharga itu tidak pernah sekalipun kugunakan untuk bersenang-senang membeli baju baru atau kosmetik mahal seperti perempuan pada umumnya.
Aku menyimpannya rapat-rapat di dalam rekening tabunganku yang semakin lama semakin menebal. Semakin besar angka yang tertera di buku tabunganku, semakin besar pula keyakinanku bahwa takdirku sedang berubah haluan dengan kecepatan yang luar biasa. 4 tahun yang penuh air mata, keringat kotor, dan kurang tidur itu pada akhirnya terbayar dengan sangat lunas dan indah. Pada suatu malam yang syahdu di sebuah gedung pertemuan mewah di kawasan Surabaya Pusat, aku berdiri dengan tegak mengenakan toga kebesaran berwarna hitam. Tidak ada mantan tunangan yang berdiri di sisiku. Tidak ada buket bunga mawar yang indah dari seorang kekasih. Yang ada hanyalah ibuku tercinta yang datang jauh-jauh dari kampung halaman. Menangis terseduh-seduh penuh kebanggaan sambil memeluk tubuhku erat-erat. Alhamdulillah, aku berhasil lulus kuliah dengan predikat sangat memuaskan. Surat keterangan sarjana ekonomi itu kugenggam dengan sangat erat di tanganku hingga pinggirannya sedikit lecek. Kertas ini bukan sekadar selembar bukti kelulusan biasa. Ini adalah senjata utamaku. Ini adalah tiket emasku untuk keluar selamanya dari jurang kemiskinan dan kehinaan yang selama bertahun-tahun mengurung nasibku. Saat namaku dipanggil dengan lantang melalui pengeras suara untuk naik ke atas panggung kehormatan, aku memejamkan mata sejenak. Di dalam kegelapan di balik kelopak mataku, aku membayangkan kembali wajah sombong dan senyum meremehkan dari mantan tunanganku malam itu. Tanpa sadar, sebuah senyum dingin dan penuh kepuasan terukir di bibirku. Aku membisikkan sebuah janji yang sangat pelan namun mematikan di dalam relung hatiku yang paling dalam. Tunggu aku. Permainan kehidupan ini baru saja dimulai. Dan aku pastikan bahwa aku tidak akan pernah sudi menjadi pihak yang kalah untuk kedua kalinya. Dengan ijazah sarjana di genggaman, aku mengambil keputusan yang dianggap gila oleh banyak orang. Alih-alih melamar pekerjaan di perusahaan besar atau bank ternama yang menawarkan kenyamanan ruangan berpendingin udara dan gaji tetap yang menggiurkan, aku justru memilih jalan yang terjal dan penuh risiko. Keberanianku meledak-ledak untuk membuka usaha perniagaanku sendiri. Berbekal uang tabungan yang kukumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun memeras keringat di pasar, ditambah dengan suntikan dana pinjaman lunak dari mantan bosku yang sangat mempercayai insting bisnisku, aku menyewa sebuah kios kecil yang agak kumuh di pinggir jalan raya Rungkut Lor. Di sanalah aku membuka sebuah agen sembako grosir pertamaku. Hari-hari pertamaku membuka usaha sebagai seorang pemimpin tidaklah berjalan mulus seperti cerita dongeng. Banyak warga dan pedagang saingan yang memandang remeh dan meragukan kemampuanku bertahan di tengah kerasnya persaingan niaga kota Surabaya. Terlebih lagi, bayang-bayang masa laluku sebagai seorang perempuan malang yang dicampakkan dan dibuang menjelang hari pernikahannya masih sering menjadi bahan gunjingan sedap bagi ibu-ibu di sekitar tempat tinggalku. Mereka seringkali berbisik-bisik dengan nada sinis saat aku lewat, mengatakan dengan terang-terangan bahwa perempuan sepertiku ini tidak akan pernah mencapai kesuksesan karena terlalu berambisi tinggi hingga membuat calon suami ketakutan dan lari meninggalkanku. Namun, demi Allah, semua cacian dan makian kotor itu sama sekali tidak melukai hatiku lagi. Perasaanku sudah mati rasa. Hatiku telah berubah menjadi sekeras baja murni. Hinaan mereka justru kubah menjadi kepingan-kepingan batu bata pondasi yang kugunakan untuk membangun istana kesuksesanku yang megah. Aku bekerja layaknya orang gila yang kesurupan. Jika dulu saat menjadi karyawan aku sanggup bekerja 12 jam sehari, maka kini sebagai pemilik usaha aku bekerja hingga 18 jam sehari tanpa kenal lelah. Aku tidak gengsi mengendarai sepeda motor roda 3 berkarat, mengangkut dan mengantar pesanan berkarung-karung beras dan bal-balan gula pasir langsung ke warung-warung kecil yang tersebar di pelosok gang sempit Sidoarjo dan ujung timur Surabaya. Hujan badai yang menampar wajah, panas terik matahari yang membakar kulit hingga menghitam, ban bocor di tengah jalanan sepi, semuanya kuterjang tanpa ragu dan tanpa keluhan. Pelayanan yang jujur, senyum yang selalu ramah kepada setiap pelanggan sekecil apapun transaksinya, dan strategi harga yang sangat bersaing membuat agen sembakoku perlahan tapi pasti mulai mendapatkan ratusan pelanggan tetap yang loyal. Keuntunganku terus berputar bagai bola salju yang menggelinding dari puncak gunung. Dari satu kios kecil yang sempit dan pengap, aku berhasil memperluasnya dengan menyewa kios di sebelahnya menjadi 2 kios, lalu berkembang pesat menjadi 3 kios yang saling terhubung. Dalam kurun waktu 3 tahun yang sangat intens, agen sembako sederhanaku itu bertransformasi luar biasa, berubah wujud menjadi sebuah minimarket modern pertama yang sepenuhnya kumiliki sendiri.
Rak-rak besinya yang kokoh menjulang tinggi hingga menyentuh langit-langit. Penuh sesak dengan berbagai macam barang dagangan yang tersusun sangat rapi bak prajurit yang sedang baris berbaris. Lampu-lampunya yang terang benderang menyilaukan mata, seakan-akan sengaja diciptakan untuk menutupi dan menghapus seluruh masa laluku yang gelap, menyedihkan, dan penuh air mata hinaan. Namun, ambisiku yang sudah terlanjur menyala ini tidak sudi berhenti hanya sampai di titik itu saja. Aku terus mengepakkan sayap bisnisku jauh lebih lebar lagi, menantang takdir yang dulu merendahkanku. Aku melakukan ekspansi besar-besaran dengan membuka cabang minimarket keduaku di kawasan padat penduduk Kenjeran. Lalu tak lama kemudian menyusul cabang ketiga di pusat kota Sidoarjo. Namaku perlahan-lahan mulai diakui dan dikenal luas di kalangan pengusaha retail lokal Jawa Timur. Rini si penjaga toko kampungan yang dulu menangis memohon cinta dan belas kasihan sambil bersimpuh di lantai teras yang dingin itu telah mati. Sebagai gantinya, dari tumpukan abu penderitaan itu, telah lahir dan menjelma seorang wanita pengusaha mandiri yang dihormati, disegani, dan ditakuti oleh para pesaing bisnisnya. Mobil mewah kini menjadi kendaraan sehari-hariku, pakaian bermerek membalut tubuhku, dan ribuan karyawan menggantungkan nasib pada kepemimpinanku. Meskipun gemerlap kesuksesan dan harta benda kini berada dalam genggamanku, entah mengapa di tengah malam yang sunyi, ada satu ruang kecil di sudut hatiku yang masih terasa kosong dan dingin. Ruang itu bukanlah ruang untuk cinta yang baru, melainkan sebuah ruang tunggu yang sangat sabar menanti kedatangan seseorang dari masa lalu kelamku. Seseorang yang menurut kabar burung yang kudengar dari teman lama, kini sedang mabuk kepayang menikmati masa kejayaannya sebagai abdi negara yang sangat terhormat, bersenang-senang di atas penderitaan dan luka bernanah yang sengaja ia torehkan di dadaku bertahun-tahun silam. Waktu terus berjalan dengan angkuhnya, membawa misteri hari esok yang tak tertebak. Dan aku sangat yakin bahwa Allah adalah sebaik-baiknya sutradara alam semesta yang saat ini sedang mempersiapkan sebuah skenario pertemuan luar biasa yang tidak pernah kami duga sebelumnya. Sebuah pertemuan takdir yang akan membongkar semua topeng kepalsuan, meruntuhkan menara kesombongan, dan memperlihatkan dengan sangat nyata kepada dunia bagaimana kejamnya hukum tabur tuai itu benar-benar bekerja meremukkan tulang rusuk manusia-manusia yang lupa daratan. Dan demi segala rasa sakit yang pernah kutanggung, aku akan memastikan diriku berada di kursi barisan paling depan, memegang kendali penuh untuk menyaksikan setiap detik kehancurannya yang lambat dan menyakitkan. Sementara aku sibuk menata ratusan karung beras dan merencanakan pembukaan cabang swalayan keempatku di kawasan padat penduduk Sidoarjo, angin segar membawa sebuah kabar yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Roda kehidupan yang selama ini berputar dalam keheningan, tiba-tiba menunjukkan wujud aslinya dengan cara yang sangat mengejutkan. Kabar itu datang dari seorang teman lama yang dulu sering menemani kami makan di warung pecel lele pinggir jalan. Seseorang yang mengetahui betul bagaimana aku mengorbankan darah dan air mataku demi membiayai laki-laki pengkhianat itu. Sore itu, di ruang kerjaku yang sejuk dan kedap suara, teman lamaku itu duduk di hadapanku sambil menyesap teh hangat, membawa sebuah kisah kehancuran yang membuat bulu kuduku merinding. Kisah tentang Anton, laki-laki yang dulu membuangku di teras kos yang dingin, kini sedang menari-nari di atas bara api neraka yang ia ciptakan sendiri. Setelah malam memilukan di mana ia melemparkan barang hantaran pernikahan kami ke lantai, Anton merasa dirinya telah memenangkan kehidupan. Dengan surat pengangkatan sebagai guru di sekolah menengah atas negeri paling bergengsi di pusat kota Surabaya, ia merasa derajatnya telah menyentuh langit ketujuh. Kesombongan telah membutakan mata hatinya hingga ia lupa dari mana ia berasal. Demi menyempurnakan citra barunya sebagai abdi negara yang terhormat dan sukses, Anton dengan cepat mencari penggantiku. Ia tidak mau lagi melihat ke bawah. Ia mengincar seorang wanita dari kalangan atas, seorang perempuan yang selalu tampil modis dengan barang-barang bermerek mahal, anak dari sebuah keluarga yang mengaku terpandang dan tinggal di kawasan perumahan elit di daerah Surabaya Barat. Di mata Anton saat itu, wanita tersebut adalah trofi kesuksesan yang paling sempurna, sebuah perhiasan yang pantas untuk dipamerkan kepada rekan-rekan guru dan atasannya. Jauh berbeda dengan diriku yang hanya berbau sabun colek dan debu pasar. Pernikahan mereka digelar dengan sangat mewah dan meriah di sebuah hotel berbintang di kawasan Jalan Embong, Malang. Ratusan tamu undangan hadir dengan pakaian gemerlap, menikmati hidangan lezat yang harganya mungkin setara dengan gajiku selama setahun saat masih menjadi penjaga toko kelontong.
Anton tersenyum lebar di atas pelaminan yang dihiasi ribuan bunga mawar putih segar, merasa bahwa ia telah mencapai puncak kebahagiaan sejati. Namun, tidak ada satupun tamu undangan yang tahu, bahkan mungkin istrinya sendiri pun tidak tahu, bahwa seluruh kemewahan yang menyilaukan mata itu dibangun di atas fondasi pasir yang sangat rapuh. Anton sama sekali tidak memiliki tabungan yang cukup untuk membiayai gaya hidup setinggi itu. Satu-satunya hal berharga yang ia miliki hanyalah surat keputusan pengangkatan abdi negara yang baru saja ia terima. Dan demi gengsi yang menyesatkan, Anton melakukan kesalahan paling fatal dalam hidupnya. Ia menyekolahkan, atau dengan kata lain menggadaikan, surat keputusan itu ke sebuah bank daerah dengan potongan pinjaman yang paling maksimal. Uang ratusan juta rupiah cair ke rekeningnya dalam sekejap mata. Pada awalnya, Anton merasa seperti seorang raja minyak yang bisa membeli apa saja. Namun kenyataan pahit segera menyapa saat bulan berganti. Hampir seluruh gaji bulanannya sebagai guru langsung dipotong habis oleh pihak bank untuk membayar cicilan hutang yang menggunung. Uang yang tersisa di rekeningnya setiap bulan bahkan tidak cukup untuk sekadar membeli bahan bakar mobil selama 1 minggu. Disinilah badai kehancuran itu mulai meniupkan angin puting beliungnya secara perlahan. Istri barunya, yang sejak awal sudah terbiasa hidup dengan kemewahan dan dimanjakan oleh harta orang tuanya, sama sekali tidak mau tahu menahu tentang kondisi keuangan suaminya yang sebenarnya sudah hancur lebur. Tuntutan gaya hidup sang istri semakin hari semakin menggila dan tidak masuk akal. Setiap akhir pekan, istrinya menuntut untuk diajak makan malam di restoran mewah di dalam pusat perbelanjaan Tunjungan Plaza. Ia menuntut dibelikan tas kulit buatan luar negeri keluaran terbaru, pakaian sutra yang harganya mencekik leher, hingga perawatan kecantikan di klinik mahal yang sekali datang bisa menghabiskan gaji seorang pekerja kasar selama sebulan penuh. Belum lagi tuntutan untuk mengambil kredit pemilikan rumah berukuran besar di kawasan elit yang cicilannya sangat tidak masuk akal bagi ukuran dompet seorang guru biasa. Anton, yang sudah terlanjur memuja dewa gengsi dan terlalu takut direndahkan oleh keluarga istrinya, tidak berani berkata jujur. Ia memilih untuk terus memakai topeng kebohongan, tersenyum palsu menutupi kepanikan luar biasa yang setiap malam mencekik lehernya saat ia sendirian menatap layar mesin anjungan tunai mandiri yang saldonya kosong melompong. Ketika uang dari bank sudah benar-benar habis tak bersisa, dan tagihan kartu kredit mulai datang bertubi-tubi seperti peluru kendali, Anton kehilangan akal sehatnya. Ia mengambil jalan pintas yang paling mematikan. Ia mulai mengunduh berbagai macam aplikasi pinjaman uang daring, atau yang sering disebut orang sebagai pinjaman jahat dengan bunga harian yang sangat mencekik. Awalnya ia hanya meminjam dari satu aplikasi untuk menutupi tagihan belanja istrinya. Namun karena bunganya terus berbunga setiap hari seperti sel kanker ganas yang menyebar di dalam darah, Anton terpaksa harus meminjam dari aplikasi kedua untuk menutupi hutang di aplikasi pertama. Gali lubang tutup lubang, begitu seterusnya hingga tanpa ia sadari, ia telah terjerat di dalam jaring laba-laba puluhan aplikasi pinjaman daring ilegal yang mematikan. Nomor telepon selulernya setiap hari dibombardir oleh ribuan pesan ancaman dan makian kasar dari para penagih hutang yang tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Puncak kehancuran itu akhirnya meledak dengan sangat dahsyat. Rahasia busuk yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat di balik seragam rapinya akhirnya terbongkar. Istrinya yang sombong itu menemukan setumpuk surat tagihan hutang yang disembunyikan Anton di bawah kasur. Menyadari bahwa suaminya ternyata hanyalah seorang pria miskin yang tenggelam dalam lautan hutang, rasa cinta palsu sang istri langsung menguap tak berbekas. Tanpa sedikit pun rasa iba, wanita itu mengemasi seluruh pakaian dan barang-barang berharganya, lalu pergi meninggalkan Anton begitu saja di rumah kosong yang cicilannya sudah menunggak berbulan-bulan. Ia kembali ke pelukan keluarganya, meninggalkan Anton sendirian meratapi nasib di tengah tumpukan masalah yang menggunung. Keluarga istrinya bahkan meludahi harga diri Anton, menyebutnya sebagai penipu ulung yang tidak tahu diuntung, persis seperti apa yang pernah Anton lakukan kepadaku di malam gerimis bertahun-tahun yang lalu. Namun penderitaan Anton belum berhenti sampai di situ. Para penagih hutang dari aplikasi daring itu tidak hanya meneror melalui telepon. Mereka mulai melakukan aksi penagihan secara brutal. Mereka meretas kontak di telepon Anton, menyebarkan pesan berisi fitnah dan makian kepada seluruh rekan sesama guru, teman-teman lamanya, hingga kepada kepala sekolah tempatnya mengajar. Mereka mempermalukan Anton habis-habisan,
membuka kedok hutangnya di depan semua orang yang selama ini menghormatinya. Puncaknya, beberapa pria berbadan besar dengan wajah garang datang menggeruduk sekolah menengah atas tempat Anton bekerja. Mereka berteriak-teriak kasar di halaman sekolah saat jam istirahat, membuat keributan besar yang disaksikan langsung oleh ratusan murid dan puluhan guru lainnya. Citra Anton sebagai guru terhormat yang selalu ia banggakan dan ia sombongkan kepadaku dulu, kini hancur lebur rata dengan tanah menjadi kotoran yang paling hina. Kepala sekolah yang sangat marah besar memanggil Anton ke ruangannya. Ia mendapat teguran keras dan surat peringatan terakhir. Karirnya yang dulu bersinar terang, karir yang ia bangun dengan mengorbankan masa mudaku dan seluruh uang hasil keringatku di pasar, kini berada tepat di ujung jurang kehancuran. Ia terancam dipecat dengan tidak hormat, kehilangan satu-satunya sumber pendapatan yang ia miliki, dan terancam masuk penjara karena tidak mampu melunasi hutang-hutangnya yang kini jumlahnya sudah mencapai ratusan juta rupiah. Mendengar semua cerita itu dari mulut temanku, aku terdiam kaku bersandar di kursi kebesaranku. Ruang kerjaku mendadak terasa sangat sunyi. Tidak ada senyum bahagia di wajahku. Tidak ada tawa kemenangan yang meledak. Yang ada hanyalah sebuah perasaan dingin yang merayap pelan di sekujur tubuhku. Aku menatap pemandangan kota Surabaya dari balik jendela kaca ruanganku, menyadari betapa mengerikannya cara Allah membalas rasa sakit hati seorang manusia yang terzalimi. Hukum alam sedang bekerja dengan sangat rapi dan tanpa ampun, menguliti kesombongan manusia itu hidup-hidup, dan menyeretnya paksa menuju titik terendah dalam sejarah kehidupannya yang menyedihkan. Anton telah menggali kuburannya sendiri, dan kini, ia sedang menangis darah di dasar kuburan gelap itu tanpa ada satupun tangan yang mau menariknya ke atas. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Kehidupanku di puncak menara kesuksesan terus berjalan dengan irama yang sangat teratur dan damai. Siang itu, aku duduk bersandar di kursi kulit kebesaranku di dalam ruang direktur utama yang terletak di lantai 12 sebuah gedung perkantoran elit di Jalan Basuki Rahmat, tepat di jantung kota Surabaya. Dari balik dinding kaca raksasa di belakang meja kerjaku, aku bisa melihat dengan jelas hiruk-pikuk kemacetan kendaraan yang merayap lambat seperti semut di bawah sana. Ruangan ini sangat kedap suara, mengurungku dalam sebuah keheningan yang mahal dan berkelas. Mesin pendingin udara berhembus lembut, menyebarkan aroma wangi bunga lili putih segar yang sengaja kuletakkan di dalam vas kristal di sudut ruangan. Aku baru saja selesai menandatangani berkas kerjasama bernilai miliaran rupiah untuk pembukaan gudang distribusi utama swalayanku yang baru di kawasan industri Rungkut. Namaku kini terukir dengan tinta emas sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di Jawa Timur. Rini, sang ratu swalayan yang membangun kerajaannya dari nol besar, dari sebuah kios pengap yang berbau terasi dan debu beras. Namun, meskipun duniaku kini dipenuhi dengan gemerlap kemewahan dan angka-angka keuntungan yang fantastis, telingaku tidak pernah tuli dari kabar yang dibawa oleh angin jalanan tentang nasib tragis laki-laki itu. Anton kini benar-benar telah menjadi gelandangan di dalam hidupnya sendiri. Setelah istri sombongnya pergi membawa seluruh sisa kebanggaannya, dan setelah para penagih hutang daring menghancurkan nama baiknya hingga tak bersisa di sekolah menengah atas negeri tempatnya mengajar, laki-laki itu resmi diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaannya sebagai abdi negara. Surat keputusan pengangkatan yang dulu ia banggakan setinggi langit, surat yang menjadi alasan utamanya untuk mencampakkan dan meludahiku di teras kos yang dingin malam itu, kini telah hangus disita oleh pihak bank. Rumah mewahnya disegel, mobil kebanggaannya ditarik oleh pihak pembiayaan, dan ia kini terpaksa menyewa sebuah kamar kos kumuh yang sangat sempit di pinggiran daerah Sepanjang, Sidoarjo. Kamar yang bahkan jauh lebih buruk dan lebih pengap dibandingkan kamar kosku bertahun-tahun yang lalu. Tubuhnya yang dulu tegap dan berisi kini dikabarkan kurus kering. Wajahnya kuyup dimakan stres yang berkepanjangan, dan setiap hari ia harus hidup dalam ketakutan yang luar biasa, bersembunyi seperti tikus got dari kejaran puluhan penagih hutang yang beringas dan tidak kenal ampun. Dalam keputusasaannya yang sudah berada di ujung tanduk, ketika bahkan untuk membeli sebungkus nasi bungkus pun ia harus memohon belas kasihan dari tetangganya, Anton mendengar sebuah desas-desus yang beredar luas di kalangan masyarakat kecil. Desas-desus itu bercerita tentang kebaikan hati seorang pemilik jaringan swalayan raksasa bernama Ermart. Masyarakat luas mengenal perusahaan raksasa ini seringkali mengeluarkan dana bantuan sosial yang jumlahnya sangat besar.
Kami sering memberikan pinjaman modal lunak tanpa bunga kepada para pedagang kecil yang sedang kesulitan, dan bahkan seringkali memutihkan atau menganggap lunas hutang orang-orang miskin yang benar-benar sudah tidak mampu lagi membayar. Namun, satu hal yang sangat kujaga kerahasiaannya selama ini adalah identitas asliku. Aku sangat jarang tampil di media massa atau televisi. Aku lebih suka bekerja dalam bayang-bayang, membiarkan nama perusahaanku yang bersinar terang sementara aku mengendalikan semuanya dari balik layar. Oleh karena itu, bagi masyarakat awam, dan khususnya bagi Anton, sosok Direktur Utama R-Mart hanyalah seorang dermawan misterius yang tidak mereka ketahui wajah dan nama aslinya. Harapan palsu yang menyesatkan perlahan-lahan tumbuh di dalam dada Anton. Ia berpikir, jika ia bisa menemui sang Direktur Utama yang terkenal dermawan itu, ia pasti bisa menceritakan kisah sedihnya yang dibuat-buat. Ia pasti bisa memohon belas kasihan untuk mendapatkan pinjaman uang dalam jumlah besar demi melunasi seluruh hutang-hutangnya, dan mungkin memulai hidupnya kembali dari awal. Didorong oleh rasa putus asa yang menyiksa lambungnya yang kosong, dan dikejar oleh rasa takut akan ancaman penjara, Anton mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan tenaga yang ia miliki. Ia meminjam kemeja lusuh milik tetangga kosnya, memakai celana bahan yang warnanya sudah memudar dan kebesaran, serta memakai sepatu pantofel kulit imitasi yang solnya sudah terkelupas di bagian ujung. Dengan penampilan yang sangat menyedihkan dan bau keringat masam yang menempel di tubuhnya, ia menumpang angkutan kota yang berdesak-desakan dari Sidoarjo, membelah panas terik matahari kota Surabaya demi menuju gedung perkantoran tempat markas besarku berada. Tepat pada pukul 2 siang, telepon di atas meja kerjaku yang terbuat dari kayu jati solid tiba-tiba berdering pelan. Lampu kecil berwarna merah berkedip-kedip, menandakan ada panggilan masuk dari meja resepsionis di lantai bawah. Aku meletakkan pena emas di tanganku, mengambil gagang telepon itu, dan menempelkannya di telingaku. Suara sekretaris pribadiku yang sangat sopan dan profesional terdengar dari seberang sana. Ia melaporkan bahwa ada seorang pria berpenampilan sangat lusuh dan mencurigakan sedang menangis terseduh-seduh di ruang tunggu lobi bawah. Pria itu terus-menerus memohon dengan sangat histeris, bahkan sampai bersujud di lantai marmer lobi, memaksa untuk diizinkan bertemu langsung dengan Direktur Utama. Pria itu mengaku sebagai mantan guru abdi negara yang sedang tertimpa musibah besar dan sangat membutuhkan dana pinjaman untuk menyelamatkan nyawanya dari kejaran penagih hutang. Mendengar laporan itu, alis mataku bertaut heran. Biasanya, aku tidak pernah menerima tamu tanpa janji temu yang jelas, apalagi tamu yang membuat keributan di lobi kantorku. Aku baru saja hendak memerintahkan pihak keamanan gedung untuk mengusir pria gila itu keluar, ketika sekretarisku tiba-tiba menyebutkan nama pria tersebut. Ia berkata bahwa pria itu menyerahkan kartu tanda penduduknya yang sudah patah di bagian ujungnya, dan di sana tertulis nama Anton, dengan alamat asal dari sebuah desa kecil di pinggiran Sidoarjo. Jantungku seakan berhenti berdetak selama 1 detik penuh. Napasku tercekat di tenggorokan. Udara di dalam ruangan luas yang sedingin es ini tiba-tiba terasa menghilang, ditarik keluar oleh sebuah kekuatan yang tidak kasat mata. Anton. Nama yang selama bertahun-tahun berusaha kuhapus dengan darah dan keringat. Nama laki-laki yang menorehkan luka bernanah paling dalam di relung hatimu. Tunggu. Di relung hatiku, kini sedang berdiri, atau lebih tepatnya sedang bersujud mengemis-ngemis di lantai lobi gedungku. Tangan kiriku yang memegang gagang telepon tiba-tiba bergetar hebat. Mataku menatap lurus ke depan, menembus dinding kaca raksasa, melihat bayangan masa laluku yang menyakitkan kembali berputar layaknya kaset rusak. Aku teringat kembali pada malam hujan gerimis di teras kos yang kumuh itu. Aku teringat pada suara keras bantingan kardus hantaran ke lantai semen. Aku teringat pada wajah sombongnya, pada dagunya yang terangkat tinggi, dan pada kalimat beracunnya yang menyebutku sebagai penjaga toko kampungan yang kotor, hina, dan tidak pantas bersanding dengannya. Rasa sakit yang dulu sempat tertidur pulas kini terbangun dengan beringas. Luka lama itu seakan-akan dikoyak kembali secara paksa, mengalirkan darah segar yang mendidihkan seluruh emosi di kepalaku. Namun, di saat yang bersamaan, sebuah senyum tipis yang sangat dingin dan mematikan perlahan-lahan terbentuk di sudut bibirku. Ini dia, momen yang selama ini aku tunggu-tunggu dalam diam.
Allah yang Maha Adil ternyata mengabulkan doa hambanya yang terzalimi dengan cara yang sangat luar biasa indah dan tidak terbayangkan oleh akal sehat manusia manapun. Takdir telah menyeret laki-laki sombong itu dengan paksa, memaksanya merangkak melewati duri-duri kehidupan, hanya untuk membawanya kembali ke hadapanku. Namun kali ini, posisi kami telah berbalik 180 derajat. Tidak ada lagi Rini si penjaga toko miskin yang menangis memohon cinta di bawah kakinya. Yang ada hanyalah Rini sang penguasa, yang kini memegang kendali penuh atas hidup dan matinya. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan debaran jantungku yang bergemuruh liar di dalam dada. Dengan suara yang sangat tenang, dingin, dan penuh wibawa, aku memberikan perintah tegas kepada sekretarisku. Bawa pria itu naik ke ruanganku sekarang juga. Jangan biarkan dia membersihkan dirinya. Dan pastikan pihak keamanan mengawalnya sampai ke depan pintu ruanganku. Setelah menutup telepon, aku bangkit berdiri dari kursi kebesaranku. Aku merapikan setelan jas abu-abu gelap bermerek mahal yang membalut tubuhku. Aku berjalan perlahan menuju sebuah cermin besar yang menempel di dinding ruangan. Aku menatap pantulan diriku sendiri dalam-dalam. Tidak ada lagi kulit kusam dan tangan kapalan. Rambutku kini tertata rapi. Wajahku memancarkan aura ketegasan dan kekuasaan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Aku memutar tubuhku, berjalan kembali ke meja kerjaku. Namun kali ini aku tidak duduk. Aku berdiri tegap di belakang meja dengan kedua tangan terlipat di depan dada, menatap lurus ke arah pintu ganda berbahan kayu mahoni tebal yang menjadi satu-satunya akses masuk ke ruanganku. Setiap detik yang berlalu terasa sangat lambat dan menyiksa. Keheningan di dalam ruangan itu terasa sangat pekat dan berat. Suara detak jarum jam dinding raksasa di sudut ruangan terdengar seperti suara palu godam yang menghantam dadaku berulang kali. Tik, tok, tik, tok. Aku sedang menunggu mangsaku masuk ke dalam perangkap yang tidak pernah ia sadari telah ia buat sendiri. Aku membayangkan bagaimana ekspresi wajahnya nanti. Apakah ia akan terkejut hingga pingsan? Apakah ia akan berteriak histeris? Atau apakah ia akan langsung menjilat lantai marmer ini untuk memohon ampunan padaku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, menciptakan sebuah sensasi ketegangan luar biasa yang membuat bulu kuduku merinding kegirangan. Hingga akhirnya, dari balik pintu kayu tebal itu, aku mulai mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Suara langkah kaki yang berat, ragu-ragu, dan diseret dengan sangat susah payah. Suara itu diiringi oleh suara langkah tegas sepatu pihak keamanan gedung yang mengawalnya. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintuku. Jantungku berdebar semakin kencang, memompa darah ke seluruh tubuhku dengan kekuatan penuh. Aku menahan napas. Mataku tidak berkedip sedikit pun menatap gagang pintu logam itu. Samar-samar, aku mendengar suara sekretarisku berbicara dengan nada datar di luar sana, mempersilakan pria itu untuk bersiap-siap masuk menemui sang direktur utama. Kemudian, sebuah bunyi klik yang sangat pelan terdengar. Gagang pintu logam itu mulai bergerak turun dengan perlahan-lahan, ditarik dari luar oleh sebuah tangan yang gemetar ketakutan, membuka sedikit demi sedikit celah kebenaran yang akan menghancurkan kewarasan laki-laki itu untuk selama-lamanya. Pintu kayu mahoni yang tebal dan berat itu akhirnya bergeser terbuka dengan suara derit yang sangat pelan. Seolah-olah waktu di dalam ruangan ini tiba-tiba melambat hingga nyaris berhenti berdetak. Dari celah yang perlahan melebar, masuklah sosok laki-laki yang dulu pernah menguasai seluruh duniaku. Laki-laki yang dulu berdiri dengan dagu terangkat tinggi, membusungkan dada dengan penuh kesombongan di bawah rintik hujan malam itu, kini melangkah masuk dengan bahu yang melorot jatuh seakan memikul beban seberat gunung berapi. Dua orang petugas keamanan gedung bertubuh besar dan tegap mengapitnya dari sisi kiri dan kanan, memastikan pria berpenampilan sangat lusuh itu tidak melakukan tindakan yang membahayakan. Aroma wangi bunga lili putih di ruanganku seketika bercampur dengan bau keringat asam, bau debu jalanan, dan aroma keputusasaan yang sangat menyengat dari tubuh laki-laki itu. Aku tetap berdiri mematung di belakang meja kerjaku. Kedua tanganku terlipat santai di depan dada. Wajahku datar, dingin, dan tidak menampilkan emosi apapun. Aku menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Demi Allah, pemandangan di depanku ini benar-benar di luar batas imajinasiku. Anton, mantan guru abdi negara yang sangat terhormat itu,
kini terlihat tidak lebih dari seonggok sampah masyarakat yang kehilangan arah. Rambutnya yang dulu selalu disisir rapi dengan minyak rambut mahal kini tampak kusam, beruban di beberapa bagian, dan lepek karena keringat. Pipi yang dulu tirus dan bersih kini ditumbuhi cambang yang tidak terawat, membuat wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua dari usia aslinya. Kemeja kebesaran berwarna pudar yang ia kenakan tampak basah di bagian ketiak dan punggungnya. Celana kainnya dipenuhi noda debu, dan sepatu pantofel kulit imitasi yang membungkus kakinya terlihat sangat menyedihkan dengan sol yang nyaris lepas. Ia sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya untuk menatapku. Tatapannya terus tertunduk lekat ke arah lantai marmer Italia yang mengkilap di bawah kakinya. Mungkin kemewahan ruang kerjaku yang sangat megah ini telah menciutkan sisa-sisa nyalinya. Ia merasa sangat kecil, kotor, dan tidak pantas berada di tempat ini. Begitu petugas keamanan melepaskan pegangan pada lengannya dan melangkah mundur ke arah pintu, Anton seketika itu juga menjatuhkan kedua lututnya ke atas lantai yang dingin. Suara benturan lututnya dengan lantai marmer terdengar cukup keras di ruangan yang kedap suara ini. Tubuhnya bergetar hebat. Kedua tangannya menyatu di depan dada, memohon ampun layaknya seorang budak yang sedang menghadapi algojo hukuman mati. "Ibu Direktur, tolong saya, Ibu. Saya mohon belas kasihan Ibu." Suaranya pecah, serak, dan bergetar parah. Ia mulai menangis tersedu-sedu tanpa peduli pada sisa harga dirinya. "Saya sudah benar-benar hancur. Ibu, saya dikejar-kejar puluhan penagih hutang jahat. Rumah saya disita, mobil saya ditarik, dan saya dipecat dengan sangat tidak hormat dari sekolah tempat saya mengajar. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu, istri saya meninggalkan saya begitu saja saat saya jatuh miskin. Saya kelaparan. Saya ketakutan setiap malam. Tolong pinjamkan saya uang. Ibu, berapapun jumlahnya akan saya terima. Saya berjanji akan bekerja menjadi apa saja di perusahaan ini. Menjadi tukang sapu lantai, menjadi petugas kebersihan toilet, menjadi kuli panggul di gudang. Saya bersedia, Ibu. Asalkan saya bisa melunasi hutang-hutang saya yang terus berbunga setiap hari. Saya mohon, selamatkan nyawa saya." Aku berdiri dalam keheningan yang mematikan. Aku mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya, membiarkan setiap rintihan keputusasaannya meresap masuk ke dalam pori-pori kulitku. Sungguh, ini adalah alunan musik yang paling indah yang pernah kudengar seumur hidupku. Air matanya yang jatuh menetes membasahi lantai marmer ruanganku adalah bayaran yang sangat pantas untuk setiap tetes darah dan keringat yang dulu kuperas habis-habisan di pasar Pucang demi membiayai pendaftarannya. Aku menatap puncak kepalanya yang terus menunduk, mengingat kembali bagaimana bibir itu dulu dengan sangat fasih menghinaku, menyebutku sebagai perempuan kampungan yang bau sabun colek. Kini, laki-laki yang merasa derajatnya sudah menembus awan itu, justru menangis memohon untuk dijadikan tukang sapu lantai di perusahaanku. Roda nasib benar-benar telah berputar, dan Allah telah menempatkanku di atas panggung kehormatan tertinggi untuk menyaksikan pertunjukan karma yang paling epik ini. Aku membiarkannya menangis meraung-raung selama beberapa menit. Aku sengaja mengulur waktu, membiarkan rasa panik dan ketakutan menggerogoti setiap sel saraf di dalam otaknya. Aku berjalan perlahan, melangkah memutari meja kerjaku yang terbuat dari kayu jati solid. Suara ketukan hak tinggi sepatu kulit mahal yang kukenakan beradu dengan lantai marmer, menciptakan gema yang teratur dan mengintimidasi. Tok, tok, tok. Langkahku sangat tenang, namun penuh dengan aura kekuasaan yang absolut. Aku berhenti tepat di depannya. Jarak kami hanya tersisa kurang dari 1 meter. Anton masih terus menunduk, menangis tersedu-sedu menatap ujung sepatu hak tinggiku yang mengkilat sempurna. Lalu, dengan suara yang sengaja kubuat sangat lembut, sedingin es abadi di kutub utara, dan setajam silet yang baru diasah, aku akhirnya memecah keheningan ruangan itu. Apakah derajatmu yang sudah naik tajam itu tidak bisa menyelamatkanmu dari kehancuran ini, Bapak Anton? Seketika itu juga, tangisan histerisnya berhenti secara mendadak. Tubuhnya yang bergetar kaku membeku seperti patung es. Udara di sekitarnya seakan tersedot habis. Kalimat itu, kalimat yang sangat familiar dan mematikan itu menghantam kesadarannya bagai sambaran petir di siang bolong. Perlahan-lahan,
Dengan gerakan yang sangat patah-patah seolah-olah urat lehernya menolak untuk bergerak, Anton mengangkat wajahnya. Matanya yang merah dan bengkak bergerak naik dari ujung sepatuku, melewati setelan jas mahal yang kukenakan, hingga akhirnya tatapannya terkunci tepat di wajahku. Mata laki-laki itu seketika membelalak lebar hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Rahangnya jatuh terbuka, namun tidak ada satupun suara yang berhasil keluar dari tenggorokannya yang kering kerontang. Wajahnya yang kusam seketika berubah menjadi pucat pasi seputih kertas mesin cetak. Ia terkesiap hebat. Napasnya tertahan di dada. Dunia di sekelilingnya pasti sedang runtuh dan berputar dengan kecepatan cahaya saat ini. Ia menatapku dengan ketidakpercayaan yang paling dalam. Ia pasti mengira bahwa ia sedang berhalusinasi akibat kelaparan yang mendera perutnya selama berhari-hari. "Rini?" bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Lebih mirip sebuah hembusan angin yang putus asa. Matanya mengerjap berkali-kali, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa sosok wanita anggun, berwibawa, dan berkuasa yang berdiri di hadapannya ini bukanlah hantu dari masa lalunya. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman mematikan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Ya, Anton. Ini aku. Penjaga toko kampungan yang dulu katamu kotor, bau debu beras, dan tidak pantas bersanding denganmu di pelaminan. Penjaga toko yang hantarannya kamu lemparkan ke lantai karena kamu merasa terlalu terhormat untuk menikah dengan perempuan miskin. Selamat datang di markas besar jaringan swalayan Ermart. Dan kebetulan sekali, seluruh uang, aset, dan bangunan megah tempat kamu bersujud mengemis saat ini adalah milik perempuan kampungan yang dulu kamu buang seperti sampah." Anton jatuh terduduk lemas di atas tumitnya. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan air, namun pita suaranya seakan putus total. Ia tidak mampu merangkai satu kata pun. Otaknya pasti sedang mengalami korsleting hebat, berusaha memproses kenyataan yang terlalu mengerikan untuk ia telan. Fakta bahwa dermawan misterius yang menjadi satu-satunya harapan terakhir untuk menyelamatkan hidupnya adalah wanita yang paling ia hancurkan di masa lalu, benar-benar telah membunuh sisa kewarasannya seketika. Aku melangkah mundur satu langkah, kembali melipat kedua tanganku di depan dada. Tatapanku menghujam tepat ke dasar bola matanya yang kini dipenuhi oleh teror dan rasa malu yang tidak terhingga. "Kamu datang ke sini memohon belas kasihan. Kamu memohon pinjaman uang dari hasil keringatku untuk menutupi gaya hidup mewahmu dan kebodohan istrimu yang sombong itu. Kamu merengek minta pekerjaan, bahkan rela menjadi kuli panggul di gudangku." Aku menghentikan kalimatku sejenak, membiarkan keheningan menyiksa batinnya. Anton mulai menangis lagi, namun kali ini bukan tangisan memohon, melainkan tangisan penyesalan yang sangat amat terlambat. Ia memukul-mukul lantai marmer dengan kedua telapak tangannya. "Rini, maafkan aku. Aku bodoh. Rini, aku buta. Aku pantas mati. Tolong, ampuni aku. Rini. Aku benar-benar menyesal telah menyakiti hatimu." Rintihannya terdengar sangat memilukan, memecah kesunyian di lantai 12 gedung perkantoran mewah itu. Ia bahkan mencoba merangkak maju untuk menggapai ujung kakiku. Namun dengan cepat aku mundur menjauh dengan tatapan jijik. "Maaf," aku mengulang kata itu dengan nada mengejek. "Maafmu tidak akan pernah bisa mengembalikan air mata ibuku yang jatuh saat melihat putrinya dihina di depan banyak orang. Maafmu tidak akan bisa menghapus rasa sakit di tulang punggungku saat harus mengangkat karung beras puluhan kilogram demi membelikan buku tes pegawai negeri. Dan sayangnya, Anton, standar perusahaan kami sangat tinggi. Kami hanya memberikan bantuan kepada manusia-manusia yang tahu cara menghargai perjuangan dan keringat orang lain. Kami tidak meminjamkan uang, apalagi memberikan pekerjaan, kepada seorang pengkhianat berhati busuk yang tidak memiliki adab dan etika." Aku membalikkan tubuhku, berjalan kembali menuju kursi kebesaranku dengan langkah yang anggun. Aku duduk dengan tenang, menyilangkan kakiku, dan menatapnya untuk yang terakhir kali. Di sana, di tengah ruangan kerjaku yang luas dan mewah, laki-laki yang dulu menghancurkan duniaku kini sedang hancur lebur rata dengan tanah. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak dariku. Tidak ada teriakan atau makian kasar. Hanya ada sebuah penolakan mutlak yang sangat elegan dan mematikan.
Aku menekan sebuah tombol kecil di atas meja kerjaku untuk memanggil kembali kedua petugas keamanan yang menunggu di luar pintu. Bawa pria ini keluar dari gedungku. Jangan pernah biarkan dia menginjakan kaki kotornya di seluruh area perusahaanku lagi. Perintahku dengan suara yang menggema tegas, memutus seluruh urat nadi harapannya. Kedua petugas bertubuh kekar itu segera masuk, menarik lengan Anton dengan kasar, dan memaksanya berdiri. Laki-laki itu meronta-ronta lemah, terus meneriakkan namaku, menangis terseduh-seduh meratapi kebodohan dan kesombongan masa lalunya. Namun suaranya perlahan-lahan memudar dan hilang sama sekali begitu pintu kayu mahoni yang tebal itu tertutup rapat kembali, meninggalkanku sendirian dalam keheningan kemenangan yang luar biasa melegakan dada. Pintu kayu mahoni yang sangat tebal itu tertutup dengan sebuah bunyi ketukan yang sangat pelan namun menggema tajam di seluruh penjuru ruang kerjaku. Begitu bunyi itu menghilang ditelan senyap, sebuah keheningan yang luar biasa pekat seketika turun menyelimuti setiap sudut ruangan. Aku berdiri mematung di tempatku selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Mataku menatap kosong ke arah pintu kembar yang baru saja mengurung kembali masa laluku rapat-rapat. Aroma keringat asam dan bau debu jalanan yang sempat dibawa oleh laki-laki itu perlahan-lahan tersapu bersih oleh hembusan udara dingin dari mesin pendingin ruangan, tergantikan kembali oleh wangi semerbak bunga lili putih kesukaanku. Di titik itulah, pertahanan emosional yang kubangun setinggi langit selama bertahun-tahun akhirnya runtuh. Bukan runtuh karena rasa sakit, melainkan runtuh karena sebuah kelegaan yang teramat sangat luar biasa. Beban seberat batu gunung yang selama ini tanpa sadar selalu membebani kedua pundakku, tiba-tiba terangkat begitu saja, terbang menguap ke udara tanpa menyisakan jejak sedikitpun. Kakiku tiba-tiba terasa lemas tak bertulang. Aku melangkah gontai menuju sofa kulit panjang yang berada di sudut ruangan, lalu menjatuhkan tubuhku ke atasnya. Aku memejamkan mata rapat-rapat, dan untuk pertama kalinya sejak malam pengkhianatan yang paling memilukan di teras kos yang kumuh itu, aku kembali menangis. Air mataku mengalir deras membasahi kedua pipiku, merusak riasan wajahku yang tadinya sempurna. Namun kali ini, rasa dari air mata itu sangatlah berbeda. Dulu, air mataku terasa sangat pahit, panas, dan penuh dengan keputusasaan karena aku merasa duniaku telah kiamat. Kini, air mataku terasa sangat sejuk, melegakan, dan membasuh setiap sisa luka bernanah di dalam batinku hingga benar-benar bersih. Aku menangis terseduh-seduh sendirian di dalam ruangan mewah itu, menangisi ribuan jam kurang tidurku, menangisi ribuan hinaan pelanggan pasar yang dulu harus kutelan mentah-mentah, dan menangisi masa mudaku yang dulu habis terbakar oleh kebodohan cinta buta. Alhamdulillah, keluhku dalam isak tangis yang tertahan. Rasa syukur yang tidak terhingga mengalir deras memenuhi rongga dadaku. Allah sungguh maha besar. Allah sungguh maha melihat setiap tetes keringat hambanya yang terzalimi. Beberapa bulan setelah hari pembalasan yang paling epik di ruanganku itu berlalu, aku mendengar kabar terakhir tentang nasib Anton. Angin jalanan kembali membawa berita yang sangat mengenaskan dari kawasan pinggiran selatan kota. Anton dikabarkan telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Tekanan dari puluhan penagih hutang daring yang sangat beringas, ditambah dengan rasa malu yang luar biasa hebat setelah diusir layaknya anjing kurap dari gedung perusahaanku, akhirnya menghancurkan sistem saraf di kepalanya. Seseorang yang sangat kupercaya melaporkan bahwa ia melihat laki-laki yang dulu pernah menjadi calon suamiku itu menggelandang tanpa arah di sekitar terminal Purabaya Bungurasih, sebuah terminal bus antar kota terbesar di perbatasan Surabaya dan Sidoarjo. Tubuhnya sangat kurus menyisakan kulit pembalut tulang, pakaiannya compang-camping dipenuhi lumpur kotor, dan ia sering tertangkap pandangan sedang duduk termenung sendirian di trotoar jalan yang berdebu sambil menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Terkadang, para pedagang asongan di terminal melihatnya menangis histeris sambil memukul-mukul kepalanya sendiri, meratapi hilangnya pekerjaan terhormat dan istri mewahnya yang pergi meninggalkannya begitu saja. Ia sering mengais sisa makanan dari tumpukan sampah di belakang warung makan pinggir jalan demi menyambung nyawanya yang sudah tidak berharga lagi. Laki-laki yang dulu dengan sangat angkuh mengangkat dagunya tinggi-tinggi, membusungkan dadanya yang terbalut seragam abdi negara, dan menganggap dirinya adalah raja dunia yang tidak tersentuh, kini harus berakhir menjadi tontonan menyedihkan di jalanan yang keras. Tidak ada satupun rasa kasihan yang tersisa di dalam hatiku saat mendengar kabar tersebut. Bagiku,
Hukum tabur tuai di dunia ini tidak pernah salah alamat. Apa yang kamu tanam di masa lalu, itulah buah yang akan kamu panen di masa depan. Anton telah menanam kesombongan yang melampaui batas, menyebar benih pengkhianatan di atas tanah pengorbanan orang lain, dan merendahkan manusia lain seolah-olah ia adalah Tuhan kecil. Maka sangat wajar jika Allah mengirimkan badai kehancuran yang paling mengerikan untuk meratakan seluruh kesombongannya hingga menyatu dengan debu jalanan. Demi mencari kedamaian yang seutuhnya, pada suatu sore menjelang akhir pekan, aku memutuskan untuk melakukan sebuah perjalanan napak tilas seorang diri. Aku menyetir mobil pribadiku tanpa bantuan sopir, membelah hiruk-pikuk kemacetan jalan raya kota Surabaya menuju ke sebuah tempat yang menjadi saksi bisu dari seluruh awal perjuanganku. Aku memarkirkan mobilku agak jauh dari area pasar, lalu berjalan kaki memasuki lorong-lorong sempit Pasar Pucang. Aroma amis ikan basah, bau tajam sayuran layu, dan debu yang beterbangan tertiup angin sore seketika menyapa indera penciumanku. Entah mengapa, aroma yang dulu sangat kubenci dan kuanggap sebagai kutukan itu, kini justru terasa sangat merindukan. Aku melangkah perlahan melewati deretan kios-kios kecil, hingga langkahku terhenti tepat di seberang toko Makmur Jaya. Toko agen sembako itu masih berdiri di sana, terlihat sama persis seperti belasan tahun yang lalu. Etalase kacanya masih kusam, dan tumpukan karung beras masih berjejal hingga ke ambang pintu. Aku berdiri mematung di seberang jalan, menatap lekat-lekat ke arah meja kasir kayu yang sudah berlubang dimakan rayap. Pikiranku melayang melintasi lorong waktu. Di balik meja kasir itulah, dulu ada seorang gadis miskin yang selalu menahan lapar saat jam makan siang tiba, memakan sisa-sisa roti yang hampir kedaluarsa, sambil tersenyum bahagia menyisihkan lembaran uang puluhan ribu rupiah demi membiayai bimbingan belajar calon suaminya. Di sana, di antara tumpukan dus mie instan dan bau sabun colek murahan, aku pernah mengubur mimpiku sendiri dalam-dalam demi membesarkan mimpi orang lain. Aku menundukkan kepalaku, menatap kedua telapak tanganku yang kini sangat bersih, halus, dan terawat dengan harga perawatan yang sangat mahal. Aku masih bisa merasakan bayangan tekstur kulit yang kasar, lecet-lecet akibat tergores tali rafia, dan rasa pegal yang menjalar hingga ke tulang punggung. Aku memejamkan mata, mengirimkan sebuah doa dan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada gadis masa lalu itu. Terima kasih karena kamu tidak pernah menyerah. Terima kasih karena kamu memilih untuk mengubah rasa sakit hatimu menjadi sebuah senjata, bukan menjadi sebuah jurang kematian. Setelah puas mengenang masa lalu di pasar, aku memutar kemudi mobilku menuju ke arah selatan, menuju kawasan Rungkut Lor. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, menyisakan semburat cahaya berwarna jingga kemerahan yang sangat indah di langit Surabaya. Aku menghentikan mobilku tepat di depan sebuah gang sempit yang sangat kukenali. Tempat kos lamaku masih ada di sana, tersembunyi di balik bangunan-bangunan baru yang mulai bermunculan. Aku turun dari mobil, berjalan perlahan memasuki gang yang hanya bisa dilewati oleh satu sepeda motor itu. Jantungku berdebar pelan saat aku berdiri tepat di depan bangunan kos beratap asbes tersebut. Aku menatap lantai semen di teras depan kamar yang dulu kutempati. Lantai semen itu masih sama dinginnya, masih sama kelabunya. Di atas lantai semen inilah, seluruh harapanku pernah dihancurkan hingga berkeping-keping. Di titik inilah, kotak-kotak hantaran pernikahan itu dilemparkan dengan penuh kebencian. Namun anehnya, saat aku berdiri di sini sekarang, aku sama sekali tidak merasakan hawa kesedihan atau kemarahan lagi. Tempat ini bukan lagi melambangkan sebuah kuburan impianku, melainkan melambangkan sebuah garis awal atau titik tolak dari kebangkitanku yang paling hebat. Jika saja malam itu Anton tidak datang membuangku, jika saja ia tetap menikahiku dan membawaku ke dalam hidupnya, mungkin saat ini aku hanya akan menjadi seorang istri yang menderita, terjebak dalam lautan hutang dan kesombongan suaminya yang tidak berkesudahan. Penolakannya yang sangat kejam pada malam itu sesungguhnya adalah cara Allah menyelamatkanku dari masa depan yang hancur lebur. Allah mematahkan hatiku dengan sangat keras, agar cahaya hidayah dan kekuatan bisa masuk melalui celah-celah keretakan itu, mengubahku dari sebongkah batu arang yang rapuh menjadi sebuah berlian yang paling bersinar terang di tengah kegelapan. Kini, hidupku telah berjalan jauh melampaui batas-batas mimpi yang paling gila sekalipun. Jaringan swalayan Airmart milikku terus melakukan perluasan tanpa henti,
membuka cabang demi cabang baru di berbagai penjuru kota di Jawa Timur, membuka lapangan pekerjaan halal bagi ribuan keluarga yang benar-benar membutuhkan. Ibuku yang dulu selalu menangis menahan rindu di kampung halaman, kini telah kubawa pindah bersamaku. Aku membelikannya sebuah rumah mewah yang sangat luas dan asri di kawasan elit perumahan Dharma Husada, lengkap dengan taman bunga mawar yang selalu ia idam-idamkan sejak aku masih kecil. Aku bisa melihat ibuku tersenyum lebar setiap pagi saat ia menyirami tanaman-tanamannya, menikmati masa tuanya dengan sangat damai tanpa perlu memikirkan kekurangan uang sepeser pun. Melihat senyum di wajah keriput wanita yang melahirkanku itu adalah pencapaian terbesarku. Jauh lebih berharga dibandingkan miliaran rupiah keuntungan yang masuk ke dalam rekening perusahaanku setiap bulannya. Aku tidak lagi menyimpan dendam di dalam hatiku. Ruang kosong yang dulu kusediakan khusus untuk menampung rasa benci kepada mantan tunanganku itu kini telah kututup untuk selama-lamanya. Kebencian adalah racun yang hanya akan merusak kebahagiaan kita sendiri. Dan aku tidak sudi membiarkan laki-laki rendahan seperti Anton merusak satu detik pun dari kebahagiaan masa depanku. Aku telah memaafkan masa laluku, bukan karena perbuatannya layak dimaafkan, tetapi karena jiwaku sangat pantas untuk mendapatkan kedamaian yang paripurna. Aku melangkah pergi meninggalkan gang sempit di rungkut itu tanpa sedikit pun niat untuk menoleh ke belakang lagi. Aku berjalan dengan langkah yang sangat tegap, anggun, dan penuh percaya diri menuju mobilku. Angin malam Surabaya berhembus menyapu wajahku, membawa serta lembaran-lembaran kisah lama yang kini telah menjadi abu. Permainan takdir ini telah selesai, dan aku adalah pemenang sejati yang berhasil keluar dari kobaran api dengan mahkota kemenangan di atas kepalaku. Hidupku adalah milikku sepenuhnya, bukan milik bayang-bayang masa lalu, dan bukan milik siapapun yang mencoba menjatuhkan harga diriku. Dan aku akan terus berjalan maju, menaklukkan dunia dengan kedua tanganku sendiri, selamanya.